Hai learners, jumpa lagi di For Your Insight, sebuah channel yang hadir untuk menemani Anda dalam pembelajaran Alkitab. Kita percaya Alkitab memiliki otoritas penuh yang mengandung nilai-nilai kerajaan sorga dan bisa menolong kita menghidupi kehidupan kita sehari-hari untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Alkitab cukup untuk menolong kita dalam setiap tantangan kehidupan. Dan saat ini kita masuk di tema mengenai keluarga. Jadi saya sangat excited sekali untuk bisa memulai perjalanan baru, mendapat pemahaman apa ide Tuhan mengenai keluarga. Dan seperti biasa, saya tidak sendirian, saya didampingi oleh seorang mentor, orang tua rohani, hamba Tuhan yang luar biasa, yaitu Pastor Evelyn. Halo Pastor Eve. Hai Ugina. Senang sekali Pastor kita berjumpa lagi dengan teman-teman pembelajar. Right. Dan yang membuat saya senang untuk podcast kali ini karena saya juga jadi mau mencoba memperkenalkan sisi lain dari Pastor Eve. Yang mungkin Pastor, yang mungkin ya, pembelajar juga bertanya-tanya, bagaimana sih bisa menjadi seorang rohaniawan ya atau pemimpin rohani dan seorang perempuan? Nah itu menarik nggak? Bagaimana kalau menurut Anda ya? Cuman buat saya kayaknya Pastor Eve juga bisa menyampaikan kali ya, apa perasaan, mungkin rasa bangga yang Pastor lihat dirinya Pastor bisa dipakai Tuhan sebagai seorang wanita, seorang perempuan untuk membangun kerohanian generasi muda tentunya, lalu juga pasangan suami istri, rumah tangga, Tuhan bisa pakai sampai sejauh itu. Sekaligus juga menginspirasi ya Pastor para perempuan yang mungkin saat ini juga di ladang pelayanan yang sama, sehingga juga kita bisa memberikan mereka penguatan. Apa yang Pastor bisa sampaikan sebagai seorang hamba Tuhan perempuan? First of all, I think bottom line ya adalah bahwa Tuhan itu memilih dan memakai both men and female. Ya, Tuhan memilih dan memakai laki-laki dan perempuan. Itu dia tidak beda-bedakan. Ya, Yesus mati di atas kayu salib both untuk laki-laki dan perempuan. Bahkan menarik sekali dalam catatan Alkitab, dalam peristiwa agung dan sangat bersejarah di mana kemudian iman Kristen berdiri di atas karya agung yang luar biasa itu. Kita melihat bahwa penulis-penulis Injil pun mencatat bahwa ada perempuan-perempuan yang terlibat di sana. Ada perempuan-perempuan dan mereka justru yang datang ke kubur kosong itu pertama kali. Perempuan gitu ya. Jadi dan menyaksikan kebangkitan Yesus perempuan ya Pastor ya. Dan Tuhan bisa saja dong merancangkannya tidak demikian, bisa saja. Ya, dia bisa saja mengaturnya tidak demikian, tapi itulah yang terjadi. Gitu loh. Dan para penulis Injil yang adalah para pria dengan budaya patriarkal yang sangat-sangat kental harus mencatat peristiwa itu gitu ya. Jadi itu saja sudah merupakan gong yang besar sekali bahwa kepada perempuan pun dipercayakan tugas pemberitaan. Pemberitaan bahwa Yesus mati dan kuburnya kosong, dia bangkit kembali. Ya, ada perempuan-perempuan di situ. Peristiwa bersejarah yang berikutnya waktu dia naik kembali ke surga, ada perempuan-perempuan juga di situ. Kemudian peristiwa yang berikutnya lagi, turunnya Roh Kudus, ada perempuan-perempuan di situ. Jadi perempuan is part of that Christian history, ya, yang kemudian sampai hari ini kita berdiri di atas fondasi-fondasi yang kokoh itu. Jadi kalau mau ditanya seperti apa perasaan saya sebagai seorang perempuan yang melayani Tuhan, dipakai Tuhan nih Pastor dengan luar biasa, bahkan dari sejak masih sangat muda sekali. Saya mulai mengikut Tuhan sungguh-sungguh semenjak mengalami kelahiran baru di usia 16 tahun itu, pada saat masih kelas 2 SMA ya, dan sangat belia sekali. Tapi memang saya percaya ya, kalau hidup kita persembahkan secara radikal ya, you consecrate your life unto the Lord,
Tuhan pakai. Ya, Tuhan pakai orang-orang yang mau mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan. Dan bukannya ada satu tidak dipakai atau satu dipakai. Cuman kalau saya lihat sih orangnya mau nggak dipakai gitu. God wants to work through people. Tuhan mau bekerja lewat hidup orang-orang. Tapi banyak yang separuh-separuh ya, setengah-setengah juga gitu ya. Kalau yang saya alami pribadi memang usia 16 tahun saya sudah waktu itu sementara sedang terlibat di persekutuan doa di sekolah di SMA, lalu sangat giat berkumpul dengan kawan-kawan di SMA berdoa ya, kemudian bersekutu, doa malam, ada doa semalam suntuk kita zaman waktu itu, lalu memenangkan jiwa juga kawan-kawan sesama anak-anak SMA dan adik-adik kelas gitu ya. Jadi melihat Tuhan memakai dari usia belia. Ya dari situ kan kemudian saya menjadi penterjemah masih usia berapa ya, 18 tahun. Wow. 18 tahun I was already translating gitu kan. I think in that age also 18 atau 19 tahun saya sharing firman Tuhan di radio ya kan. Lalu kemudian masuk di pelayanan televisi. Kalau orang bilang kok bisa cepat sekali, I don't know. God wants to use people. Tuhan mau pakai orang dan Tuhan mau pakai orang yang available. Are we available for God, untuk Tuhan pakai kan gitu untuk generasi ini. Jadi Tuhan akan ambil aja siapa bejana yang tersedia, yang ada, yang dia mau, yang dia diizinkan untuk pakai pada kapasitas yang luar biasa. Yang bilang ini aku Tuhan. Ya, here I am Lord, use me. Ya kan, ini aku Tuhan, pakai aku. Jadilah kepadaku, kalau Maria berkata ya, Ibu Yesus itu dia berkata, jadilah kepadaku seturut perkataanmu. Nah, kalau ada di antara kita yang mau mempersembahkan hidup on that meresponi Tuhan seperti itu, you wait and see, lihat aja nanti bagaimana Tuhan mau pakai hidup kita. It's gonna be mind-boggling. Ya sebenarnya ada juga beberapa perempuan ya yang langsung menyampaikan kepada Pastor Evelyn, saya juga saksinya, hamba-hamba Tuhan perempuan yang sebenarnya tanpa Pastor If sadari, sebenarnya mereka terinspirasi juga oleh pelayanan Pastor If, karena ada sosok, ada model yang meresikokan diri puluhan tahun yang lalu di dunia pertelevisian, di mana ya saya juga waktu itu masih sangat kecil sekali ya, jadi saya juga nggak paham kebijaksanaan dulu bisa tayang di TV itu mesti yang seperti apa. Pastor If masih sangat muda, lalu juga perempuan, bukan dari kalangan public figure, bahkan bukan dari kalangan keluarga hamba Tuhan, benar-benar awam sekali, dan kita bisa lihat bagaimana tangan Tuhan membawa Pastor sampai sejauh ini. Right, dari musim ke musim ya. Dari musim ke musim. Banyak lika-liku juga itu. Ya, dan konsisten. Kita masih melihat beliau sampai hari ini. Jadi ya, hopefully ini bisa menjadi gambaran ya untuk Anda, para perempuan, apakah Anda seorang ibu atau seorang perempuan muda yang masih bertanya-tanya apakah benar Tuhan bisa pakai saya. Tidak ada yang bisa membatasi bagaimana Tuhan bisa pakai Anda. Karena ada produk dari anugerah Tuhan yang bekerja, seseorang yang dipakai Tuhan dari usia 16 tahun. Ya, dan saya percaya Tuhan yang meminang saya, I would like to use that word. Yang meminang saya di usia 16 tahun itu, his eyes are still going to and fro. Matanya masih terus menjelajah. Ya, Alkitab berkata mata Tuhan menjelajah bumi, mata Tuhan menjelajah Indonesia, pulau ke pulau, untuk mencari orang-orang yang hatinya loyal kepadanya. Dan kepada orang itu kalau dia temukan, maka Tuhan akan menunjukkan kekuatan keperkasaannya kepada orang tersebut gitu ya. Dan sampai sekarang dia tidak berubah. Bahkan kerinduan saya ya, bahwa kalau saya dulu mulai usia 16 tahun, ya silakan. Kita bisa mulai lebih muda. We can see the rising up. Kita bisa melihat suatu generasi yang muda, jauh lebih muda dari saya, yang kemudian dengan hati yang terenyuh berkata, here I am Lord, use me. Saya masih ingat zaman-zaman dulu itu waktu masih SMA ya.
kita selalu datang ibadah hari Minggu. Hari Minggu itu saya bisa datang ibadah bisa 3-4 kali. Belum jadi penerjemah itu. Sama teman-teman rombongan, nanti dari ibadah sini, oh ada lagi di sana ibadah, kita pergi lagi ya, rombongan anak-anak SMA itu pergi. Dan satu kali ada seorang hamba Tuhan melakukan altar call dan dia katakan, siapa di sini? Itu kebaktian pemuda. Jadi siang-siang, pasti kebaktian pemuda tuh banyak kan siang-siang. Siapa di sini kalian yang anak-anak muda yang mau memberikan hidupnya untuk melayani Tuhan? I lift up my hand dan saya maju untuk altar call itu. Saya catat loh nubuat dan perkataan hamba Tuhan tersebut in my Bible. And now I'm living that prophecy. Saya menghidupi apa yang dinubuatkan itu. And this is like years ago. Masih zaman SMA gitu loh. Jadi artinya siapa yang bisa membaca hari esok kita, masa depan kita. Jadi kalau kita berkata hidup kita persembahkan dalam tangan Tuhan, Tuhan tanggung jawab loh. Tuhan pegang persembahan itu, Tuhan pakai itu. Kalau kau taruh hidupmu di altar Tuhan, Tuhan ambil itu. Dan Tuhan gak sia-siakan. Gitu ya, hidup kita bisa berliku-liku jalannya, musim demi musim, periode demi periode, you know what I mean, you know. Untuk saya, periode saya itu per 10 tahun ke atas itu, musim berganti, per 10 tahun ke atas. Jadi artinya dekade demi dekade itu saya lalui, still. Pernah satu kali saya semacam mendapat impresi dalam hati saya gitu, di tengah goncangan permasalahan yang terjadi. Seperti ada impresi begini, Tuhan tanya saya, are we okay? Artinya me and you, artinya Tuhan dan saya, are we okay? Ini memang lagi diojok-ojok nih, ini di tengah badai nih, are we good? Are we okay? Kan gitu. Artinya itu tadi, badai bisa menghentak kita, menggoncang kita, tapi tangan Tuhan tuh stabil. Amin. Tangan Tuhan tuh pegang kita, gitu loh. Dan perkataan yang dinubuatkan atau perkataan yang word of knowledge yang disampaikan puluhan tahun yang lalu itu tetap ada pada jalan itu. Benar-benar digenapi. Tetap digenapi, tetap jalan. Diojok-ojok iya dong. Tapi kan bukan saya pegang tangan Tuhan, Tuhan pegang tangan saya, gitu loh. Kalau saya pegang tangan Tuhan, waduh, bisa lepas. Tapi Tuhan itu stabil, Tuhan yang pegang tangan kita. Nggak mungkin dilepaskan. Iya. Dan dia tidak dia sia-siakan. Nah, manusia bisa berganti kata-katanya, tapi Tuhan stabil. Setia pada perkataannya. Setia pada perkataannya. Ya. Jadi para wanita yang menyaksikan juga sharing seperti ini, biar Anda diinspirasi gitu loh. And it's the most exciting thing. Pada saat kita sebagai perempuan berjalan dengan Tuhan Allah yang setia. Saya tidak katakan bahwa Anda harus jadi pendeta atau Anda harus membuka dan menggembalakan jemaat. Tidak, you can be good and excellent in the area, pada area yang Tuhan percayakan. Gitu. You can be an engineer, bisa jadi dokter, jadi apa gitu. Tapi walk with God gitu loh. Dan kita akan temukan betapa stabil dan kokohnya tangan Tuhan yang menopang kita itu. Yes, amin. Ya. Wah, Pastor, memang kita akan ke arah sana ya, karena konten kali ini kita mau sampaikan khusus kepada para perempuan. Saya pakai kata perempuan karena ini yang diakui oleh KBBI. Ya, kata perempuan. Perempuan ya, kata dasarnya perempuan. Karena ya seperti yang kita pernah dialog ya, Pastor. Perempuan dipandang sebagai kelompok yang lemah, kelompok yang mestinya didominasi, kelompok yang jangan terlalu banyak bicara, yang mungkin sebenarnya dibentuk oleh budaya-budaya dari zaman ke zaman. Ya, tradisi turun temurun. Peradaban berubah dari yang tadinya perempuan itu berada di level yang bawah, lama-lama akhirnya kita sampai ke persamaan hak dan gender ya istilahnya. Tapi ada juga jadinya ekstrim ya. Terlalu menyuarakan haknya jadinya juga ekstrim. Nah, gimana nih Pastor kita menemukan balance-nya? Kalau mau tahu sebenarnya apa sih original design seorang perempuan? Of course kita kembali ke Alkitab. Betul. Supaya kita nggak terlalu ekstrim, terlalu rendah banget, atau terlalu over banget memaknai fungsi kita sebagai perempuan. Karena gini juga, kita juga pernah bahas, Pastor Rif juga pernah menyampaikan kepada saya, orang khususnya perempuan ya, kalau ditanya siapa sih tokoh yang menginspirasi kamu?
Dan kita menyebutlah perempuan-perempuan yang luar biasa dari abad-abad pertengahan, bahkan zaman sekarang, posisi-posisi di kepemerintahan atau posisi-posisi status yang penting, dan sosok wanita itu atau perempuan itu sangat menginspirasi, terus kita sebut namanya, inilah orang yang menginspirasi saya. Padahal Alkitab juga menuliskan pahlawan-pahlawan wanita yang kalau kita pelajari, banyak sekali mutiara yang bisa kita tiru, yang kita ambil dan kita tiru dan kita praktekkan. Apakah sebagai seorang perempuan lajang, seorang istri, seorang ibu, seorang oma, kita banyak temukan di Alkitab. Nah, Pastor, baiknya kita sampaikan sebenarnya apa sih desain orisinil Tuhan menciptakan seorang perempuan? Oke. Ini kalau kita mau bicara mengenai original design, ya, hal-hal yang pendefinisian ya, ada baiknya kita melihat ke kitab Kejadian, the very first book in the Bible, itu namanya kitab Kejadian, the Genesis, the beginning of all things, ya kan? Karena itu orisinil, ya. Jadi karena Kejadian pasal 1, pasal 2, pasal 3 itu this design, ya, the concept, the design, the original thing. Lalu kemudian pasal 4 sampai selanjutnya is all restoration. Ya, itu restorasi itu. Dari sesuatu yang dikonsepkan, didesain pada mulanya oleh Tuhan. Nah, demikian halnya memaknai perempuan, ya, posisinya, peranannya. Kita mesti tahu waktu dia diciptakan seperti apa. Ya, jadi kita coba lihat dulu itu sama-sama, ya. Jadi tentu kita akan lihat sama-sama di Kejadian pasal yang kedua. Karena disitulah kemudian memang di Kejadian pasal 1 Tuhan sudah uraikan, ya, diciptakanlah mereka laki-laki dan perempuan. All of these things. Itu kan pemikiran itu dituliskan. Nah, kemudian dikerjakannya di pasal yang kedua. At least seperti itu saya menginterpretasikannya. Ya, ini tafsir. Silakan ada yang lain punya tafsir yang berbeda, silakan. Tapi tafsir yang saya dapatkan waktu saya mempelajari, orang bilang, oh Kejadian 1 sama Kejadian 2 berbeda. Ada yang bilang gitu. Enggak, itu sama gitu loh. Nah, kalau tafsir saya adalah di Kejadian kedua kita melihat catatan yang lebih jelas on the how to, ya, manusia itu diciptakan. Ya, kalau di Kejadian pasal yang 1 Tuhan menunjukkan kepada kita, dia nyatakan dia punya idea, dia punya buah pemikiran bahwa baiklah kita menciptakan, ya, manusia, ya, baiklah kita menciptakan. Ayatnya di sini supaya kita tidak salah kutip, ya. Pasal yang pertama itu ayat yang ke-26, coba Okina baca. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ayat 27 berarti, Pastor, ya? Nah, sebentar. Di ayat 26 dulu kita cermati bahwa ini is the original intent. Ya, ini adalah maksud awal, ya, maksud orisinal, permulaan. Ya, apa yang dikatakan di sini? Bahwa Tuhan itu berkehendak menjadikan ada suatu makhluk ini yang namanya manusia. Ya, dan makhluk ini diciptakan berbeda dari ciptaan-ciptaan yang lainnya yang sudah dijabarkan di ayat-ayat sebelumnya. Kenapa? Karena bagi makhluk ini dia ada certain class that is different compared to the plants, the kingdom, the animal kingdom, ya. Kenapa? Karena ini diciptakannya seturut gambar dan rupa Allah. Selam dan demut, ya, di dalam bahasa Ibrani-nya. Supaya mereka berkuasa. Nah, ini kan intentnya. Diciptakannya dalam keserupaan gambar dan rupa Allah. Ada intentnya supaya. Jadi kalau kita bilang supaya, itu is a purpose, ya. Statement of purpose, ya, supaya mereka berkuasa. Yang lain nggak bisa berkuasa seperti ini pada level ini, supaya mereka berkuasa atas. Jadi di sini ya kata berkuasa itu muncul, ya, Pastor. Ya, ini kata berkuasa ini penting, ya. Kita melihat di situ that the Lord is passing on, dia memberikan otorisasinya, otorisasi, ya. Berkuasa di mana, di teritori mana dia akan berkuasa? Di teritori bumi, berkuasa atas
ikan-ikan, ya, burung-burung, atas ternak, atas seluruh bumi, segala binatang melata yang merayap. Jadi apa yang namanya the animal kingdom dan juga seluruh apa namanya tanaman-tanaman di planet ini, itulah wilayah teritori yang dipercayakan dengan otorisasi dari Allah untuk dikuasai oleh manusia. Nah, ini masih digunakan kata manusia ya. Nah, kemudian lihat bahwa intensi mula-mula itu kemudian dijabarkan lagi di ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu, ya ini turunannya langsung kan, menurut gambarnya, cocok ya? Menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia. Siapa dia ini? Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi both laki-laki dan perempuan itu serupa, diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Right. Serupa, segambar dengan Allah, ya. Diciptakan oleh Allah. And both berkuasa. Berkuasa, iya betul. Itu dia. Tadi kan dikatakan diciptakan serupa, segambar dengan Allah, manusia itu supaya mereka berkuasa. Itu kan ayat 26. Ayat 27. Manusia itu laki-laki dan perempuan. Jadi both laki-laki dan perempuan, menurut intensi awal dari Allah, dua-duanya berfungsi untuk berkuasa atas bumi. Tidak dikatakan bahwa perempuan itu dikuasai oleh laki-laki. Nggak begitu loh. Both laki-laki dan perempuan diciptakan untuk berkuasa atas bumi. Kita nggak melihat pemisahannya kan di sini kan, nggak ada kelasnya. Ini intensi awal. Nah, lalu kemudian ayat 28, Allah memberkati. Siapa yang diberkati oleh Allah? Laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan. Bukan hanya laki-laki saja. Perempuan. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka. Nah lihat, berkat diberikan. Lalu kemudian ada penugasannya. Apa itu? Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah. Kata berkuasa ya lagi. Berkuasalah atas ikan-ikan. Jadi without the blessing of God you won't be able to execute. Kan itu kan istilahnya. Itulah diberkati oleh Tuhan. Maksud diberkati oleh Tuhan. Jadi istilah berkat ini bukan duit, motor jadi mobil, rumah kontrakan. Itu sangat definisi yang sangat kerdil. Terlalu kerdil sekali itu. Kalau pendefinisian, oh Tuhan berkati kamu ya, kenapa udah dapat pekerjaan baru? Oh Tuhan berkati kamu ya. Itu kita kerdilkan makna berkat tersebut. Padahal di sini look at this. Artinya Tuhan memberkati itu ini ya. Iya, that He empower you so that you can actually have that dominion being executed. Ya kan? Mandat berkuasa itu bisa dieksekusi. Ya, kamu dengan keturunanmu bisa mengeksekusi mandat Allah untuk kamu berkuasa di bumi karena kamu diberkati. Tanpa berkat Tuhan kamu tidak bisa melakukan mandat tersebut. Nah, setelah dijabarkan ini, kemudian kan tadi dikatakan Allah menciptakan manusia. Oke, bagaimana cara menciptakannya? Apa yang terjadi? Nah, itulah yang kemudian dijelaskan di pasal yang kedua. Gitu kan? Jadi kalau dibilang pasal 2 sama pasal 1 kok beda? Dalam tafsiran yang saya yakini ya lewat studi Alkitab bukannya berbeda. Di sini di pasal 1 itu dijelaskan, tapi kemudian di pasal yang kedua aksinya seperti apa. Nah, makanya di pasal yang kedua kita melihat di situ ya ayat yang ke-7 misalnya. Di situ dibilang ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu. Jadi memang di ayat yang pasal pertama, ayat yang ke-27 dikatakan maka Allah menciptakan manusia itu. But how did He create man? Bagaimana caranya? Bahkan pasal 2 ayat yang kelima juga menulis belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Ya, berarti memang sebenarnya memang belum ada orang. Jadi kita perlu bedakan pasal 1 itu maksudnya apa ya? Tuhan menciptakan manusia. Jadi kan ini runutannya itu seperti ini, tapi mau detailnya cara eksekusi seperti apa itu ada di pasal 2. Betul. Jadi itulah tafsir yang kita pahami saya pahami gitu kan. Nah, sehingga apa yang tadi dijelaskan di ayat 27, maka Allah menciptakan, masuk kita ke pasal 2 ayat 7, kita lihat cara-caranya. Gimana tuh yang disebutkan Allah menciptakan? Oh, begini cara menciptakannya. Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah. Diambilnya dari tanah dia. Ya. Namun kita lihat ada elemen bumi, debu tanah. But then there is also spiritual
The element of God. Elemen yang diletakkan di casing luar yang dari debu tanah itu. Kan kita melihat di sini memang ada debu tanah diambil, tapi lihat selanjutnya, dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Nah, jadi kalau ditanya manusia itu apa sih? Makhluk yang hidup. Makhluk yang hidup, Human yang being. berdiam di dalam tubuh yang terbuat dari debu tanah. Harus begitu dong. Itulah namanya, itu definisi definisi komplit manusia. Kita nggak bisa bilang manusia itu dia berasal dari Allah. Terus kalau nggak ada badannya, nggak bisa dia beroperasi di bumi ini. Orisinilnya ya. Iya, dia nggak bisa beroperasi di bumi ini tuh. Dia jadi roh gentayangan itu nggak bisa. Supaya kita gitu. tahu esensi utamanya apa ya, Pastor? Yang bikin dia manusia itu manusia kan sebenarnya harus ada itu. Dia berdiam di dalam, dia di dalam tubuh dari tanah liat itu. Memang itu bajunya. Tapi kalau tanpa bajunya, apakah dia bisa mengeksekusi? Nggak bisa. Dia bisa berkuasa atas ikan-ikan? Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa dia. Dia perlu tubuh itu untuk potong daging, untuk nyisik ikan, untuk goreng sambal, itu perlu badan. Nggak bisa tuh tiba-tiba hanya roh yang dihembuskan dari Allah melakukan hal-hal tersebut. Ya, untuk menyentuh orang lain, memeluk orang lain, itu kan perlu badannya. Jadi memang definisinya manusia ya perlu ada badannya juga gitu loh. Kalau enggak dia cuma spirit saja, ya kan? Nah, untuk berfungsi di planet ini memang dia ada tubuh yang dari debu tanah itu. Nah, lalu kemudian ya dia menjadi makhluk yang hidup. Ini laki-laki yang diciptakan. Ya, di sini adalah laki-laki. Nah, perempuan itu kemunculannya di mana? Kan begitu, ya. Makanya di sini kita lihat kelanjutannya ya. Di ayat yang ke-15, Tuhan Allah mengambil manusia itu, menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Ya. Nah, kalau kita lanjutkan, maka kita temukan ayat 20. 18. Dari ayat 18 dulu ya. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Nah, Okina, this is the very first appearance daripada terminologi penolong yang sepadan. Jadi memang kalau kita dalam studi Alkitab, kita mau memahami sesuatu, akan menolong kalau kita melihat dia kemunculannya pertama kali di mana, dalam konteks apa? The law of first mention. The law of first mention. Nah, di sini kita melihat, karena yang dimaksud penolong sepadan ini nantinya kita tahu itu bentuknya perempuan. Nah, tapi perempuan itu dinamakan ya oleh Allah sendiri. Penolong yang sepadan. Penolong yang sepadan. Jadi yang menyebut dia penolong yang sepadan itu bukan terminologi yang datang dari mulutnya dari manusia. Wow, dari Allah. Iya. Dari Allah sendiri. Right. Yeah. Jadi dia yang punya ide. Jadi sama seperti the one that come up with the design of Ferrari atau Mustang atau apa gitu kan. Ya mereka dia udah pikir dong. It comes with the idea first kan. Nah, ini nih gue mau bikin nih. So the very fact kita seperti contoh produk di tangan saya ini, this was an idea first. Ya. Dan ideanya itu sebenarnya berupa fungsi dulu dong, Pastor. Iya kan? Iya, termasuk bentuknya. Di dalamnya fungsinya. Fungsinya sebenarnya. Dia akan seperti apa? And because of that function baru desain seperti itu. Ya, kan jadi purpose-nya dulu baru desain. Betul. Ya, kayak contoh ada kawan kita dia bilang, Pak Evelyn, saya rasanya gereja kami sudah cukup umur untuk membangun gedung. Nah, ya kan dia bilang bangun gedung. Banyak orang bangun gedung gereja kan. Nah, waktu obrol-obrol saya bilang, kamu mau bangun gedung gereja. Seperti apa bangunannya kan? Yang saya ngomong sama dia tuh fungsi dulu. Mau ada apa di dalamnya? Kamu cuma mau hall saja kah? Nanti anak-anak kamu mau taruh di mana? Oh iya ya, ada anak-anak. Anak muda-muda mau taruh di mana? Mau ada kantor sekretariat kalau juga. Ada orang tua lansia. Nah, kalau ada orang tua lansia mau datang, bagaimana? Mau taruh di lantai 1 atau di lantai 2. Kan begitu dulu. Kita ngomong dari fungsi-fungsinya. Tujuan. Tujuannya
what kind of purpose yang akan di-serve oleh bangunan yang kamu mau oleh bangun hal itu, ini. iya. Jangan berpikir terbalik dong. Iya. Ya, Jangan desainnya dulu. Sudah dibikin desainnya dan sudah dibangun, baru kita pikir Baru kita enaknya mau enaknya dipakai buat diapain apa ya? Ya. Kayaknya nggak ada inventor yang seperti itu. Ini kayaknya enaknya mau dipakai buat apa ya? Ini sapu kah? Atau pacul kah? Apa ya enaknya? Enggak lah. Semua inventor, semua pencipta, ada penemu, akan bicara dulu what kind of purpose will be served. Kayak contoh, saya percaya diciptakannya telepon genggam itu karena selama ini dulu telepon hanya bisa dilakukan di tempat di mana kita duduk, di rumah, dengan kabel, telepon kabel. Lalu ada kebutuhan juga ya, bagaimana kita bisa menghubungi orang lain tanpa perlu ada sambungan kabel dan bendanya bisa kita bawa kemana-mana. Ya. Jadi ini menolong kita ya, Pastor, bahwa tidak ada sesuatu yang diciptakan Tuhan tidak dimulai dengan sebuah tujuan. Termasuk yang di ayat 18 ini. Right. Yes. Jadi kita jangan ngomong dulu, fisiknya nanti seperti apa. Tidak. Tujuannya dulu. Tuhan udah bayangkan. Belum ditemukan loh yang penolong yang sepadan. Jadi yang istilah penolong sepadan itu bukan datang dari mulut manusia. Manusia bahkan mungkin tidak tahu apa yang dia butuhkan. Menarik ya, Pastor, karena di sini di perkataan Tuhan adalah tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Kan aku akan menjadikan seorang teman, bisa juga pakai istilah teman, kawan, apapun lah. Nggak bagus loh manusia itu sendiri aja. Aku akan bikin makhluk yang kakinya 4 dan berbulu lebat, yang kalau ngamen dikasih sepotong roti menghibur dia agak menghibur. Oh itulah itu anabul. Itu anabul. Dari kesendiriannya. Yang dia bisa mengeong atau menggunggung gitu kan. Yang bisa diusap-usap perutnya. Enggak, itu sih bayangannya. Ini menarik karena Tuhan memakai istilah penolong yang sepadan. Iya, yang sepadan. Dan by the way ini terjemahannya. Kita mesti cek ke bahasa aslinya. Right. Nah, jadi ingat itu pertama yang saya mungkin highlight ya, bahwa istilah penolong baginya itu datang dari Tuhan punya pikiran. Berarti kita tahu bahwa Allah itu baik. Ya, Allah itu sangat mengasihi kita, mau yang terbaik buat kita. So the very fact that he came up with this idea, tentu maksud itu not to harm. Bukan untuk mencelakai kaum pria, ya kan? Wow, ini bagus nih. Tidak untuk mencelakai keberadaan perempuan, tidak untuk mencelakai kaum pria. Ayat 18 tafsirannya adalah keberadaan penolong yang sepadan bukan untuk mencelakakan kaum pria. Tidak untuk menggembosi kantongmu, ya kan? Tidak untuk meracuni makananmu. Ini kok gue makin repot ya, gue jalan sama dia, gue jalan ini habis di kantong gue ini. Tuhan tidak pernah punya maksud begitu loh. Iya. Artinya gini, yang berpikir ini kan Tuhan ya. Tuhan, betul. Nah, manusianya ada kepikiran nggak? Enggak. Kayaknya aku butuh loh. Enggak, belum. Ini Tuhan dulu. Kita bisa Tuhan bilang dulu. Karena tidak tertulis ya, Pastor. Iya, betul. Iya. Makanya kan dan manusia pasti sangat sibuk sekali mengusahakan taman, memberi nama binatang-binatang. Satu kali kan di kelas teologi ya, yang kita ada diskusi dengan sesama rekan mahasiswa, karena penolong yang sepadan ini kemudian muncul lagi di ayat 20. Coba lihat itu. Baca coba, Okina. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri, ia tidak menjumpai penolong yang sepadan ayat 19, dengan dia. Naik ke atas. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan, segala burung di udara. Lihat ini, dibawanya semuanya itu kepada manusia itu untuk melihat. Nah ini penting nih, untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Itu ayat 19 loh ya. Ayat 19 ini kan kejepit di antara ayat 18 dan 20. Ayat 18 itu Tuhan memikirkan manusia ini perlu loh penolong sepadan dengan dia. Ayat 18. Lalu setelah ayat 18, 19 dia dikasih tugas untuk kasih nama. Udah gitu dilihatin nama Tuhan. Lalu apa temuannya si manusia itu ada di ayat 20. Apa penemuan dia? Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Kalau tidak dikasih job description untuk kasih nama itu, kira-kira dia bakal tahu nggak? Enggak sih. Bahwa dia tidak punya yang seperti dia. Penolong yang sepadan. Ini menarik banget ya kalau kita bikin sinematiknya.
ya. Dia lihat nih kakinya 2, tapi kenapa ya modelnya juga beda, ya kan? Kakinya 2, lehernya panjang, oh bebek, bukan. Jadi sebenarnya Pastor, ini bisa dikonklusikan gak sih sebenarnya orang tuh baru menyadari butuh pasangan hidup bukan pada saat kesepian dong? Pada saat lagi aktif melakukan panggilan Tuhan. Aktif melakukan perintah Tuhan, tugas dari Tuhan. Jadi bukan pada saat lagi kesepian mengangan-angankan sendiri. Kok aku tuh kayaknya nggak ada siapa-siapa, nggak ada yang membelai, nggak ada yang memperhatikan. Nah, kan desain orisinil ini. Ya, aduh, tim kita sampai pada senyum-senyum loh. Ya, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, ini di studio kita ini langsung ada loh, langsung yes. Gitu. Jadi pastikan Anda sedang aktif melakukan tugas dari Tuhan, supaya bisa akhirnya dialami oleh seperti Adam ini. Ya, by the way, itu kan temuan kita waktu kita belajar Alkitab, dan memang waktu itu sempat kita diskusikan juga di kelas ya, pengamatan ini. Karena ini kan ayat ini runut penulisan ini kan juga kita mesti cermati. Ayat 18 pertama kali Tuhan memikirkan, waduh ya. Itulah kenapa kita perlu careful reading ya, Pastor. Careful reading of the Bible, the text gitu kan. Lalu kemudian ayat 19. Ayat 19 itu dijepit di antara 18 dan 20 kali penyebutan kata penolong yang sepadan. Yang pertama, God is having the thought, itu ide datang dari Tuhan yang memikirkan the welfare, the well-being daripada manusia yang diciptakannya itu. Lalu kemudian ayat 20 akhirnya dia ngeh. Tapi dia ngehnya itu pada saat kapan? Pada saat dia memberi nama. Kan menarik sekali loh. Kamu ditugasi kasih nama seluruh binatang lalu dan itu pekerjaan loh. Dan itu nggak gampang loh, Pastor, menamai loh. Dong. Ini kan bukan punya 4 anabul dikasih nama, 1 bleki, 1 mochi, 1 apa. Loh, ini banyak binatangnya. Ini banyak banget. Iya. Ini susah, ini pekerjaan yang susah ini. Ya, dan menarik karena Alkitab berkata di situ Tuhan itu melihat bagaimana dia namai. Sebenarnya objektif pelajarannya apa sih? Penemuan yang Tuhan expect dari tugas itu. Kan gitu kan? What is the expected result? The end result of this task? Kamu mesti ngerti, nak. Kau butuh penolong yang sepadan. Kan begitu. Ih, keren banget emang Tuhan. Oh, sampai ke titik ayat ayat ke 20 ya. What is the goal of this learning? What is the goal of this task? Kayak lagi nih tafsiran. Anda bisa menafsirkan. Silakan. Kalau menafsir ya kita boleh menafsirkan. Tapi ini kan kita tapi ini bagus belajar belajar. Artinya tafsirannya pun juga tidak mencelakai orang dan tidak bertentangan juga dengan kebenaran yang lain. Karena kemudian kita lanjutkan. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidurnya. Nah, now you know already ya. Kan Tuhan punya pikiran, tapi kan sekarang kau udah tahu bahwa kau butuh kan? Nah, udah sekarang kau tidur. Ini langsung dikasih anestesi dia. Ini bukan tidur biasa. Sebentar, Pastor. Oke. Manusia ini udah menyadari dia butuh penolong sepadan. Lalu Tuhan bikin dia tidur nyenyak. Nah, apa penjelasan Pastor? Jadi maksudnya kalau udah ngeh bahwa kamu butuh pasangan gitu, jangan langsung browsing. Justru ada yang saya baca, Pastor. Ada tafsiran yang saya baca. Kenapa Tuhan bikin tidur nyenyak? Karena prosesnya sakit. Prosesnya sakit. Oh, betul ya, karena dia akan dibedah tubuhnya. Betul. Prosesnya sakit. Bukan karena ini yang nyenengin banget, makanya kita dibikin tidur. Jadi bayangannya bukan tidur lagi ngorok loh, bukan. Ini bukan tidur nyenyak. Ini juga merupakan suatu istilah tidur ini pertama kali muncul di sini, dan itu bukan kayak bobok-bobok siang atau tidur di waktu malam, karena istilah dalam bahasa Ibrani yang digunakan untuk tidur-tidur yang seperti itu berbeda dengan tidur yang ini. Ini adalah seperti suatu pembiusan. Pembiusan. Jadi tidur deep sleep karena seperti dia akan seperti orang mau dibedah karena mau dioperasi karena dia mau dioperasi untuk proses yang begitu menyakitkan. Jadi ya tafsirnya berarti ada suatu proses yang akan berlangsung dengan dirinya. Dia akan dibedah, betul kan? Dia dibedah di situ. Iya, makanya artinya saya mau menambahkan kata-kata sambungnya. Dia sudah menyadari akhirnya kenapa skenario Tuhan mempekerjakan dia seperti itu, supaya dia bisa mengetahui apa yang dia butuhkan. Begitu dia tahu Tuhan karena perlu melalui proses yang sangat sakit, Tuhan bikin dia tidur nyenyak. Nah, proses yang sakit ini perlu kita tekankan ya. Iya. Lalu apa yang terjadi adalah ketika dia tidur Tuhan Allah mengambil
mengambil salah satu rusuk daripadanya. Ya, ini terjemahan Indonesianya ya. Ya, ini terjemahan bahasa Indonesia. Kalau kita lihat teks terjemahan di aslinya, bahasa aslinya, dikatakan that God took his side, ya, sisi tubuhnya. Ya, sisi tubuhnya. Jadi kalau orang bilang satu rusuk atau berapa rusuk? Hanya rusuk saja atau dagingnya juga? Kan begitu kan? Ini sekali lagi ini tafsir juga karena yang dimaksud adalah his side, ya kan? Jadi ada penafsir yang berkata all his side, sisi tubuhnya, ya kan? Makanya akhirnya dikatakan pada saat sudah jadi, ini coba kita lanjutkan ya. Lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lihat responnya. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ya, no wonder ya. Iya, jadi ada yang menafsirkan ya tulang dan dagingnya juga, gitu kan. Jadi tidak tulangnya saja. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Nah, penolong yang sepadan, kita mau coba lihat itu ya. Karena ini is a grand concept. Ini konsep yang Tuhan dinyatakan tadi, Tuhan sendiri, he come up with that word, bukan manusia, ya kan? Penolong yang sepadan, kita akan coba lihat ini ya, masih cukup waktu ya. Kalau dikatakan tadi dari ayat 18 ya, saya coba hadirkan dari beberapa terjemahan ya. Di dalam terjemahan BIMK ya, Bahasa Indonesia Masa Kini, itu ayat itu bunyinya, lalu Tuhan Allah berkata, tidak baik manusia hidup sendirian, aku akan membuat teman yang cocok untuk membantunya. Kalau bahasa Indonesia bilang penolong baginya yang sepadan dengan dia, BIMK berkata teman yang cocok untuk membantunya. Ya, itu terjemahannya. Ya, lalu terjemahan MELT tahun 2008 berkata begini, aku akan menjadikan baginya seorang penolong yang setara dengannya. Oke, ya. Kita lihat lagi dari versi. Kita melihat beberapa terjemahan ya. Ya, kita akan tayangkan juga nih. Ya, English Standard Version. Standard Version berkata, I will make him a helper fit for him. Wow. Penolong yang sepadan. Di bahasa Indonesia masih sama ini. Ya. Nah, tapi dari Young Literal Translation YLT bunyinya begini. I do make to him an helper as his counterpart. Wow. Menarik ya, as his counterpart. Jadi kita lihat, kalau tadi sekedar penolong yang sepadan, tapi sekarang dalam Young Literal Translation dia menunjukkan counterpart. Jadi ada positioning nih, penolong yang berdiri berhadap-hadapan ya, counterpart. Apa namanya, dari terjemahan Yahudi Rabbinik dikatakan, and the Lord God said, it is not good that man is alone. I shall make him a helpmate opposite him. Wah. Opposite him. Nah, jadi kalau selama ini kita berpikir penolong yang sepadan itu posisinya di mana sih? Di samping kah? Di belakang kah? Berdampingan kah? Kita bersisian setara, begini? Iya, kan kita pikir begitu kan. Selama ini bertahun-tahun juga saya pikir gitu. Waktu kita mendalami ternyata memeriksa beberapa terjemahan, lalu kemudian melihat dari terjemahan teks Perjanjian Lama ini, dari terjemahan Yahudi Rabbinik, wah, a helpmate opposite. Ada posisi begitu. Nah, sekarang kita lihat lagi ya. Kalau dikatakan aku akan menjadikan penolong, kata penolong itu bahasa Ibraninya adalah ezer. Ya. Sedangkan yang sepadan itu kenegdo. Ya. Nah, coba lihat di sini. Penolong dan kekuatan. Ezer itu bisa diterjemahkan penolong. Lalu juga bisa diterjemahkan kekuatan. Jadi dia menolong karena memang memiliki kekuatan. Iya, dan kekuatan itu untuk mensupport, untuk menolong ya. Ya. Penggunaan kata ini berkonotasi suatu intervensi aktif yang bertindak atas nama seseorang. Terutama dalam konteks militer. Wow. Hello. Wow. Ya. Oh ya, saya berharap ini Anda para perempuan waktu mendengar hal ini bisa melihat diri Anda sebenarnya orisinalnya ini loh maknanya penolong yang sepadan. Iya. Penolongnya aja sebenarnya itu dalam konotasi konteks militer. Right. Wow. Right. Jadi terlatih dong ini penolong ini. Betul. Lalu kemudian kenegdo. Kenegdo itu dari kata dasar neget. Ya.
substantif, apa yang mencolok atau di depan, selalu sebagai kata keterangan atau preposisi di depan kah, terlihat atau berlawanan dengan. Jadi kenekdo itu adalah positioning ya, preposisi. Dia apa namanya? Kata bantu apa sih kalau dibilang tuh dalam bahasa, kata keterangan ya. Kata keterangan berarti kan di depan atau di belakang atau, nah, ini dia nih kenekdo itu adalah kata keterangan ya. Jadi preposisi di depan. Gitu kan. Nah, sehingga kalau digabungkan persis seperti tadi terjemahan Yahudi Rabbinik yang juga masuk ke bahasa Inggris versi YLT tadi, bahwa counterpart tadi ya. Counterpart, standing in opposite. Standing opposite. Iya, dia berdiri penolong tapi posisinya di mana? Berhadap-hadapan, bertatap-tatapan di depan. Jadi bukan samping-sampingan atau punggung-punggungan, tapi atau kayak orang berbaris. Ya, gitu atau berbaris, yang satu bukan kepala ke depan, yang satu memang ngadep juga, cuma lihat kepalanya aja. Tapi gitu. ini benar-benar bertatap kayak cermin ya? Iya, bertatap-tatapan. Nah, lalu saya hadirkan di sini ada suatu teks komentari dari salah satu rabi Yahudi ya. Dia katakan begini mengenai ayat 18 tadi, ya, yang tadi di dalam teks Yahudi dikatakan a helpmate opposite kan? Opposite him. Dia katakan begini dalam komentarinya, if he is worthy, she will be a helpmate. If he is, jika dia atau laki-laki ini layak, pantas untuk disupport, ditolong, ya dia memang benar-benar akan jadi penolong. Perempuan ini akan menjadi penolong. Iya. If he is not worthy, jika dia tidak pantas, laki-laki ini, she will be against him. Wah, perempuan ini akan melawan laki-laki to fight him. Untuk dilawan. Iya, to fight him. Oke. Nah, jadi ini menarik nih, kita kalau mencermati ini ya. Jadi sebetulnya posisi penolong yang sepadan itu, makanya kan tadi dia itu bisa apa ya, memberikan masukan ya, bisa memberikan input gitu ya. Tadi kekuatan yang berkonotasi suatu intervensi aktif. Jadi pada saat dia berdiri berhadap-hadapan, this woman atau sosok ini yang diidekan oleh Tuhan justru adalah seseorang yang bisa memberikan intervensi aktif kepada pihak counterpartnya, yaitu pria di hadapannya, memberikan masukan kepadanya seandainya ada pemikiran atau perbuatan yang tidak selaras dari si pria tadi. Itulah penolong. Gitu loh. Jadi kadang-kadang kita berpikir kalau seorang perempuan memberikan input, aduh cerewet banget sih lo. Lu cerewet ya beneran ya. Lu ngeganggu beneran, lu kayak padahal kehadirannya sebagai penolong sepadan dalam kehidupan seorang pria adalah intervensi aktif. Gitu loh. Saya menasehati pasangan-pasangan seperti ini, dari semua orang yang kau kenal, yang paling mau kamu berhasil itu kan adalah pasanganmu, istrimu. Ya, istrimu itu adalah orang yang paling mau kamu berhasil, paling mau kamu sukses. Jadi kalau dia memberikan intervensi aktif, dia sampai bersuara, it is for your good. It is for your good. Dia sedang menjalankan fungsinya sebagai penolong yang sepadan buat kamu. Jadi kan hati-hati kalau berpikir. Kadang-kadang laki-laki nggak mau ditanya-tanya kan, oh ya udah lalu ngikut aja lah. Udah sih banyak cerewet katanya gitu. Ikut aja. Loh, kalau dengan kata seperti itu kan berarti kan sebenarnya suara perempuan sedang dibungkam. Kau tidak usah berpendapat, kau tidak usah nanya, nggak usah mikir lah, kamu ngikut aja. Hey, apakah itu? Nah ini kan yang harus kita luruskan pada zaman sekarang. Orang pikir ya gue akan merasa ditolong kalau bini gue nggak banyak ngomong. Tapi sebenarnya dua belah pihak ya, Pastor. Tadi untuk seorang laki-laki menghormati fungsi perempuan, memang perlu memberikan juga ruangan perempuan berbicara, memberikan intervensi dan menerima apapun yang disampaikan. Ya setuju nggak setuju perlu diterima. Tapi di sisi yang lain, perempuan pun karena tahu itulah fungsinya dia, bisa memberikan intervensi aktif, ya perlu memperlengkapi diri juga. Right. Dan juga kalau kita mundur setapak nih Ki, ya,
tentu kalau para pria pun yang teredukasi, yang terdidik di dalam pemahaman firman Tuhan seperti ini, pada saat dia sedang mendoakan jodohnya, pada saat dia mencari siapa yang akan menjadi penolong sepadan dengan dia, he will come well prepared. Dia tahu bahwa yang aku cari bukan orang yang akan yes sir, ya Pak Bos, ya Pak Bos. Betul-betul. Dia juga nggak akan cari yang seperti itu. Dia akan mencari counterpart ya, yang sepadan. Iya, dan dia akan memberi diri. Ya, kalau kamu lihat aku ngawur, kalau kamu lihat apa yang kujalankan ini nggak sesuai firman, do speak to me. Ya, setuju, ngomong setuju, ya setuju. sama aku ya. Aku akan telinga gajah deh. Aku akan dengar dari kamu masukannya. Kan begitu. Dia akan cari juga yang seperti itu. Jadi saya rasa memang bagus bahwa yang kita uraikan adalah definisi. Because betul, then you know what God is actually designing for you. Kan jadi tahu dong. Yang ayat 19-20, iya benar ya. Dan akhirnya dia bisa mengiyakan di ayat yang ke-23 ya. Inilah dia tulang dari tulangku. Karena kan waktu bangun dia nggak tahu, tiba-tiba udah ada. Ya kalau cuma ada perempuan itu, Pastor. Kalau di situ juga ada binatang-binatang yang lain, kan dia perlu bisa membedakan. Ini yang beda nih. Yang mana yang tulang dari tulangku dan daging dari dagingku dong. Iya. Kan dia masih efek bius loh, Pastor. Ya, kalau ada makhluk primata yang juga hadir di situ kan, dia juga perlu bisa membedakan. So it takes an intelligence also. Iya. Spiritual intelligence. Iya. Nah, ini saya rasa uraian ini bagus. Mesti tapi yang sudah menikah nggak boleh menyesal dong, Pastor. Nggak ada retur. Retur. Tadi malam kita udah ngomong ya. Itu tidak ada retur. Ya, kalau kita ngomong yang udah menikah terus gimana nih? Yang samping aku kayaknya nggak gitu. Nggak ada retur ya. Karena jujur nih, Pastor, pernah ada laki-laki bilang sama saya, kayaknya dia salah pilih jodoh. Terus tapi sudah menikah. Sudah menikah. Wih. Kan nggak bisa ini dijadikan excuse dong. Nggak bisa. Kayaknya aku nikahnya bukan sama penolong sepadan deh. Iya, ternyata setelah saya pertimbangkan saya salah pilih. Boleh retur nggak? Returnya ke orang yang berkati. Nggak boleh retur ya. Sebenarnya gini, kalau sampai, nah ya coba Pastor kasih penjelasan itu supaya balance ya. Kalau sampai kemudian pemikiran kita terbuka, ternyata itulah desain Tuhan. So what do we do? Firman Tuhan akan menolong kita untuk kembali kepada original design. Sehingga waktu kita bertobat, berbalik kepada Tuhan, then the Word of God can empower and build us back to the original design. Dan itulah tugasnya hamba-hamba Tuhan yang memberitakan Injil kan. Tugas saya sekarang memberitakan Injil, saya wartakan ini di komunitas kita, di gereja kita. Kalau saya diundang juga saya bagikan. Bukan berarti kita akan meretur pasangan kita. Berbalik kepada Tuhan. Waktu kita berbalik kepada Tuhan, kita bilang apa? Jadilah kepadaku seperti perkataanmu. Baik bagi yang pria maupun bagi yang perempuan. Katakan Tuhan, jadilah kepadaku seperti yang kau perkatakan. Sehingga desain Tuhan bagi kita para perempuan sebagai penolong yang sepadan, itu betul-betul bisa terbangun. Saya nggak katakan abrakadabra ya, hanya karena kita bertobat. Bertobat tuh by the way apa sih saudara? Bukannya nangis-nangis di altarnya kan pada saat kita meresponi altar call. Bertobat itu perubahan pikiran. Metanoeo saudara. Artinya we choose to embrace what God is saying about us. Kita ini memilih untuk memeluk apa yang Tuhan katakan pada kita, bukan apa yang arus dunia katakan, bukan apa yang sosial media katakan, tapi apa yang firman Tuhan katakan. And as we embrace the truth, waktu kita mulai memeluk perkataan firman Tuhan mengenai diri kita sebagai perempuan, kita dibangun oleh perkataan itu. Kita disembuhkan, kita dipulihkan, and before you know it, you begin to function sebagai Ezer Kenegdo. Kita mulai kembali berfungsi sebagai perempuan dalam desain orisinil Tuhan. Jadi itu makanya, tapi kalau tidak pernah diberitakan, ya bagaimana iman bisa muncul toh? Ya kan tidak mungkin orang tahu oh that's a design for me kan gitu. Jadi memang tugasnya pemberita firman ya kita beritakan kebenaran. This is the truth about you. The truth loh ya. Inilah kebenarannya mengenai dirimu. And if you're not that, berbalik kepada Tuhan. Lalu by the power of God,
Waktu kita memilih, memeluk apa yang Tuhan katakan mengenai kita, maka diri kita terbangun. Selama ini mungkin kita hidup berdasarkan standar dan kata-kata orang, kata-kata lingkungan, kata-kata budaya, atau apapun itu dari tradisi nenek moyang. Sehingga itu yang kemudian stunted our growth ya, itu yang bikin kita jadi stunting gitu loh, stunting rohani ya. Kita jadi terhambat pertumbuhan rohaninya. Developmental delay. Itu dia. I think that's it. Wow, oke Pastor. Itulah kenapa di setiap gereja lokal ada bimbingan pranikah bagi yang ingin menikah, supaya laki-laki dan perempuan tahu fungsi orisinilnya dalam Tuhan. Bagi yang sudah menikah juga gereja lokal tentunya perlu menyediakan bimbingan pasutri, ya supaya ada tindakan-tindakan restoratif, kuratif, dan pernikahannya bisa dipulihkan di dalam Tuhan. Thank you Pastor If untuk topik yang satu ini, sangat penting sekali untuk kita semua. Apakah Anda laki-laki yang mendengarkan maupun perempuan yang mendengarkan, saya berharap mutiara ini bisa memberikan Anda hikmat dan juga kebijaksanaan supaya Anda bisa menjalani fungsi sebagai seorang perempuan. Terus simak konten-konten berikutnya masih dalam tema keluarga di For Your Insight. Sampai jumpa. God bless you.